Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, baitin min buyutillah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, demi menjalankan kewajiban bagi setiap muslim, salat berjamaah dan dilanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu agama ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Masya Allah para jamaah, beberapa kali ana lewat di perumahan ini cuman tidak tahu kalau ada masjidnya di sini. Subhanallah, barusan kita lewat, ternyata kajiannya di masjid ini. Ana terkesan ya, Masya Allah, masjidnya bagus ya. Imamnya juga mengingatkan kita ke Masjidil Haram, Syekh Mahir Mu'agli ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita semua bisa Allah izinkan kembali umrah para jamaah ya. Amin. Para jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kajiannya menyeramkan jamaah, sampai berdarah-berdarah jamaah. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini para jamaah sekalian, ya banyak orang yang di KTP-nya ada tulisan agama .2 Islam ya. Tapi saat kita bertanya kepada mereka Islam itu apa, kita bertanya kepada mereka siapa Nabi Muhammad SAW, ya, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengerti. Nabi Muhammad ya Nabi yang terakhir, ya sudah itu. Ya, orang kafir pun tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Dan masih banyak ilmu-ilmu agama lain yang sangat berat para jamaah, yang mungkin mereka ya meskipun mereka tahu, cuman yang masuk di sini keluar di sini, ya tidak peduli sama agamanya. Hidup di dunia ngakunya orang Islam tapi beramal dengan amalan-amalan yang bukan amalan orang Islam. Bahkan mungkin kerap kali menghina syariat Islam. Ya, itu yang terjadi di zaman sekarang. Jadi kita temui yang menghina syariat Islam itu ternyata bukan orang kafir. Bahkan orang kafirnya itu berbondong-bondong sekarang masuk Islam. Tapi kebanyakan yang menghina agama Islam itu orang Islam itu sendiri. Semuanya dipikir dengan akalnya, ya padahal sudah lengkap semua. Ya, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap semuanya, sudah ada. Tinggal kita saja yang mau atau tidak mengkajinya. Para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam ini ana lebih mau membahas ke sisi ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kaum muslimin yang jauh dari yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ngomong seperti ini, ya mereka menuduh bahwasanya ente jangan sok paling sunnah ente.
betul. Ya. Betapa banyak orang yang tidak tahu sama sunnah. Jangankan sunnah, yang wajib pun banyak yang tidak tahu. Para akhwat disuruh pakai tutupan, disuruh tutup, rambutnya itu aurat, kepalanya adalah aurat. Betapa banyak akhwat yang tidak menutup aurat. Ini kita sudah tidak bahas sunnah, ini wajib ini. Apalagi yang sunnah. Di mulutnya saja mereka mengatakan cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, tapi tidak kenal sama Nabinya. Siapa Nabi Muhammad? Seperti apa pengorbanannya ya, agar kita semua ini tahu sama syariat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman para jamaah sekalian dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang mana rasul ini kata Allah Subhanahu wa taala, dia juga ikut berat apa yang dirasa berat sama kaumnya. Jadi Nabi Muhammad itu kesian sama kita kalau kita itu merasa berat. Berat juga baginya atas apa yang kita rasa berat ini. Harisun alaikum, bersemangat Rasulullah itu ngasih tahu kebaikan kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau itu sangat penyayang, sangat pengasih kepada kaum mukminin. Ya, beliau adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamul Anbiya wal Mursalin, manusia terbaik di muka bumi yang Allah pilih untuk menjadi Rasul bagi seluruh manusia yang datang setelahnya. Para jamaah, para nabi dan Rasul sebelumnya Nabi Muhammad ini diutus hanya untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan wa bu'ithtu ilan nasi ammah atau ilan nasi kafah. Adapun ana kata Rasulullah, ana diutus untuk seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Para jamaah sekalian, beliau adalah seorang Rasul yang sangat menyayangi dan mencintai umatnya. Yang di akhir hayatnya beliau itu menangis terisak-isak para jamaah sekalian karena rindu kepada kita umatnya yang belum pernah beliau temui. Beberapa hari sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, mengajak beberapa sahabatnya pergi ke Uhud, mendoakan para sahabatnya yang meninggal dunia di sana, para syuhada Uhud. Setelah itu di jalan pulang beliau nangis terisak-isak. Ditanya sama sahabatnya, ya Rasul, kenapa kok menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ashtaqtu ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Nangis terisak-isak para jamaah. Kata sahabatnya, awalasna ikhwanukum ya Rasulullah. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la antum ashabi, tidak. Ya, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, adapun keluargaku, saudara-saudaraku itu mereka yang beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah melihatku. Ya, menangis Rasulullah SAW, ya, ingin bertemu dengan kita semua para jamaah sekalian. Ya, bertemu sama kita yang penuh dengan kesalahan ini, yang lalai sama sunnah-sunnahnya Nabi, yang kalau dikasih tahu dengan hadis Nabi, ada khilaf di kalangan ulama, ada 1000 alasan yang kita lontarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama kita digeser. Karena tidak sesuai sama hawa nafsu kita. Beliau saat sakaratul maut para jamaah sekalian, beliau ingat sama umatnya. Ummati, ummati, kata dia. Umatku, umatku. Ya. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Ana tidak bisa jelaskan semua apa yang terjadi para jemaah, ya, karena itu mungkin kalau mau dijelaskan sirah Nabi ini butuh 1 tahun untuk selesai dari kajiannya para jemaah. Cuman Ana ingin ada poin-poin tertentu yang mungkin cukup membekas
Jangan sampai kita tidak tahu sama masalah ini. Betapa Rasulullah SAW semangat ingin ketemu sama kita semua, sayang sama kita semua, ingin kita semua ini masuk surga para jamaah. Cuman ya inilah yang terjadi di zaman sekarang. Umatnya Rasulullah SAW benci sama syariatnya Rasulullah SAW. Kalau kita lihat para jamaah bagaimana pengorbanannya Rasulullah SAW yang beliau lakukan untuk umatnya. Dan tanpa kita sadari, kita sekarang lupa dengan pengorbanan itu. Sehingga mudah kita untuk menggeser itu. Sunnah Nabi sama kita digeser. Kenapa? Kita tidak tahu sama pengorbanannya Rasulullah SAW. Kita lalai, kita acuh, pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh kita. Sama sunnah Nabi, pura-pura kita ini lupa sama pengorbanannya Rasulullah, bahkan ada yang tidak mau tahu sama pengorbanannya Rasulullah SAW. Padahal kalau sedikit aja mungkin kita mau mengkaji. Jadi di masjid ini saran ana harus ada yang mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Ya, dimulai dengan membahas sirah Nabi Muhammad SAW. Harus ada, minimal seminggu sekali. Minimal itu. Gimana kita mau kenal sama Rasulullah kalau kita enggak tahu? Mau sayang gimana kalau kita enggak tahu? Gimana kita bisa berbangga anak umatnya Muhammad, anak menjalankan sunnah Rasul? Gimana kalau kita enggak kenal? Bahkan gimana kita ini ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW, ingin terus berada di jalan, di track sunnah Rasulullah SAW, kalau kita itu tidak cinta sama Nabi, kita tidak membekas di hati kita, ya, gimana caranya mau bisa istiqomah para jamaah? Banyak orang tanya, ana futur, Ustadz, ana dulu ya mengamalkan sunnah, cuman ana futur sekarang. Coba bahas sirah Nabi, insya Allah seperti disuntik sama semangat, semakin cinta sama Rasulullah SAW. Afwan jemaah, ini ana mendengar ada suara-suara. Oh, dari situ suaranya. Ya. Jika kita mau sedikit para jemaah menyapa kehidupan ya, Rasulullah SAW yang beliau alami selama hidupnya, ya, demi agar umatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Dan juga ini kita sampaikan ini agar kita itu meniru Rasulullah SAW. Agar kita bangga, anak ini umatnya Muhammad. Kalau penampilan ana tidak enak dilihat antum, ya ini ana mengikuti penampilan yang disyariatkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ada satu riwayat dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Madinah pergi ke Mekah, diutus sama Rasulullah buat ketemu sama orang di sana. Ya, yang mana orang-orang di Mekah ini lihat penampilannya sudah beda Ali bin Abi Thalib. Ya. Dicibir sama orang di Mekah. Oh, ini penampilannya udah beda sekarang ya. Oh iya, ana niru teman ana katanya. Siapa temannya? Siapa temannya? Siapa temannya Ali bin Abi Thalib? Rasulullah SAW. Ada sahibi gitu. Ana niru teman ana. Ana ngefans sama teman ana, jadi ana tiru gayanya. Gimana kita mau tiru Rasulullah? Kita tidak kenal. Kalaupun niru ya separuh-separuh, ikut-ikutan sebentar ya luntur semua karena tidak ada sesuatu yang membekas di hati kita para jamaah. Kurang kenal sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dulu para jamaah, ya. Jangan dipikir dakwahnya Rasulullah ini, oh ini seorang Nabi, oh dihargai sama umatnya dan lain sebagainya. Tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu hari pernah ditanya sama, atau Ali bin Abi Thalib pernah tanya sama kaumnya saat beliau menjadi khalifah. Man asja'un nas? Siapa orang yang paling berani, katanya Ali bin Abi Thalib. Katanya para rakyatnya, engkau wahai Amirul Mukminin, kamu adalah orang yang paling berani. Memang dikenal Ali bin Abi Thalib itu pemberani, kesatria, kalau perang paling depan. Sebelum mulai perang, duel dia dulu yang turun. Betul. Tapi katanya Ali bin Abi Thalib, bukan anak. Orang yang paling berani itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok beliau sebut Abu Bakar? Diceritain sama Ali bin Abi Thalib. Ya.
Suatu hari Rasulullah SAW sedang beribadah di Ka'bah. Ya. Sebentar lagi mereka orang-orang musyrikin datang semua dikeroyok Rasulullah SAW para jemaah. Dari saking bencinya sama Rasulullah SAW, yang satunya ditarik bajunya, yang satunya nyekek, yang satunya diduduin Rasulullah. Satu pun sahabat tidak ada yang berani maju bela, tidak ada yang berani. Yang baru masuk Islam baru 1-2 orang. Mereka cuma bisa lihat dari jauh, kalau anak tolongin anak mati. Bisa tuh bayangkan dikeroyok sama orang para jemaah. Ada yang bilang ada yang mukul pakai sendalnya, ditarik bajunya, diduduin, nanti diberdiriin lagi, didorong-dorong, dimaki-maki. Coba kita bayangkan suatu hari kita menjadi seperti Rasulullah itu gimana? Enak enggak para jemaah? Sebentar lagi datang para jemaah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu diterobos sama Abu Bakar Siddiq itu, orang-orang yang ganggu Rasulullah itu ditarik, diterobos satu-satu, berantem juga, ditahan, dijaga Rasulullah sama dia. Dipukulin juga Abu Bakar Siddiq. Sampai katanya orang, kita pikir Abu Bakar meninggal dunia. Dikeroyok para jemaah. Tarik-tarikan juga Abu Bakar ini sama orang-orang kafir ini. Dipukul juga mukanya pakai sendal. Sendal zaman dulu bukan karet para jemaah. Kayu sendal itu zaman dulu. Sampai kata para sahabat yang lain, kami tidak tahu Abu Bakar itu mana yang mulutnya, mana yang hidungnya, tidak kelihatan. Babak belur jemaah. Pingsan, digotong pulang ke rumahnya. Kabilahnya Abu Bakar Siddiq, wallahi kalau Abu Bakar mati kami akan kisos. Kami akan balas. Ya karena Abu Bakar Siddiq pemuka kaumnya di sana. Itu salah satu pengorbanan Rasulullah SAW. Kita cuma duduk-duduk di rumah, disuruh jalani sunnah setengah mati. Alasannya ada 1000. Belum lagi diriwayatkan ya, dari Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih ila Urwah ibn Zubair, ya, diceritakan oleh Urwah bin Zubair, qala sa'altu Abdullah bin Amr an ashaddi ma sana'al musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sama Rasulullah diterima, yang paling berat dikerjain sama kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW. Katanya, dijelaskan di sini, katanya Abdullah bin Amr, ra'aitu Uqbata bin Abi Mu'id jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa wada'a rida'ahu fi unuqihi. Suatu hari ana melihat Uqbah bin Abi Mu'id. Ana melihat ini di kejadian yang lain, bukan yang tadi. Yang tadi selesai sudah. Dikeroyok itu selesai sudah. Ini kejadian yang lain. Ana melihat Uqbah bin Abi Mu'id mendatangi Nabi SAW sedangkan Rasulullah SAW lagi sholat. Fa wada'a rida'ahu fi unuqihi fa khanaqahu bihi khanqan syadidan. Dilepas selendangnya sama Uqbah bin Abi Mu'id, dicekek di lehernya Rasulullah SAW. Lagi-lagi Abu Bakar datang para jamaah, hatta dafa'ahu anhu. Didorong para jemaah Uqbah bin Abi Mu'id ini sama dia. Orang lagi sholat, dicekek para jemaah. Dicekek dari belakang sama kain. Didorong sama Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan qala rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kamu mau bunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhannya adalah Allah, sedangkan dia sudah membawakan bukti-bukti kepada kalian semua? Kita alhamdulillah sholat pakai AC di masjid, ada karpetnya masjidnya, tidak ada orang ganggu sama sekali. Toh masih banyak kaum muslimin yang tidak mau sholat di masjid. Dan juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah diganggu, salah satunya dengan istrinya, pamannya, istrinya Abu Lahab. Faqad kanat tahmil syauq, kerjaannya tiap hari bawa duri, ditaruh di jalannya Rasulullah SAW, tengah malam ditaruh di depan pintu rumahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau besok Rasulullah keluar, diinjak para jemaah sama Rasulullah, luka kakinya. Dibuat hidupnya tidak enak.
hatinya, badannya, pikirannya sama mereka digoda. Dan bukan 1-2 orang yang goda, semua yang menggoda para jamaah. Diriwayatkan di riwayat yang lain, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bait wa Abu Jahal wa ashabun lahum julusun idz qala ba'dhum li ba'd. Dan kejadian ini terjadi berkali-kali. Rasulullah lagi sholat, yang mana di situ di pojokan di Ka'bah di situ ada tempat duduk-duduknya para kafir Quraisy, pemuka-pemukanya mereka duduk-duduk di sana musyawarah. Lalu Abu Sufyan mengatakan, ayyukum yaji'u bisala juzuri bani fulan. Siapa yang mau datang bawain jeroannya hewan dari Bani Fulan. Ya, jadi ada satu kabilah yang kerjaannya menjagal atau tukang jagal ya, sembelihan. Jadi pasti di sana ada kotoran-kotoran itu, jeroan-jeroan itu. Siapa yang mau ambilin di sana? Fayadha'u ala dhahri Muhammad idza sajada. Dan taruh di kepalanya Muhammad kalau dia lagi sujud. Siapa yang berani? Faja'a bihi. Akhirnya ada salah satu orang berdiri, diambil sama orang itu. Fanadhara hatta sajada Nabi SAW. Ditunggu sampai Rasulullah SAW sujud. Wada'ahu ala dhahrihi wa baina katifaihi. Diletakkan itu para jamaah, ya, perutnya unta itu, ari-arinya unta itu, usus-ususnya semua yang masih ada kotoran dan darahnya itu ditaruh di kepalanya Nabi dan antara punggung sama kepalanya Rasulullah SAW saat Rasulullah sujud. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu. Orang-orang ini semua ketawa-ketawa. Nabi Muhammad SAW sujud tak bisa bergerak. Kalau bergerak jatuh kemana-mana kotorannya. Diam Rasulullah SAW. Sujud terus, dibiarin sama Rasulullah. Hatta ja'athu Fatimah fatarahat an dhahrihi. Sahabat itu lihat tapi tak bisa buat apa-apa jemaah. Kalau ngasih lihat anak ini umatnya Muhammad, anak ini beriman sama Muhammad, habis dia. Di bulan-bulan sama orang kafir. Sampai datang anaknya Fatimah radhiyallahu anha, digeser sama Fatimah, ya dibuang, disingkirkan dari kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sahu, lalu Rasulullah SAW angkat kepalanya. Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan orang-orang Quraisy ini kepadamu ya Allah. Ya, sakit hati jemaah. Ya, diganggu hatinya, jiwa dan raganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, selama Rasulullah SAW hidup, awal-awal dakwah Islam, Rasulullah itu dibela sama siapa? Sama pamannya, Abu Talib yang bela. Meskipun Abu Talib tidak masuk Islam, ya, tapi karena satu kabilah, dia ngerasa ini ponakan ana, anaknya saudara ana harus jaga. Aib, ada saudara ya diganggu sama kabilah lain terus ana tidak bela, tidak bisa. Mereka tidak seperti itu dulu orang Arab. Ya. Jadi dibela mati-matian sama Abu Talib. Namun tidak lama setelah itu Abu Talib paman Nabi dan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, ya, istrinya Rasulullah SAW, ya, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal dunia dengan jarak yang tidak berbeda jauh para jamaah. Ya, ini membuat Rasulullah SAW terpukul, sedih Rasulullah SAW. Pamannya dirayu sama Rasulullah, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, bilang la ilaha illallah. Satu kalimat ini ana jadikan hujah besok ya wahai paman di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pamannya tidak mau sampai meninggal di keadaan kafir. Tidak jauh setelah itu Khadijah, istrinya yang sangat beliau cintai, meninggal juga dengan jarak yang tidak jauh para jemaah. Setelah Abu Talib meninggal dunia, semakin sempit ruang dakwahnya Rasulullah SAW, semakin orang kafir Quraisy menggencet, menjegal dakwahnya Rasulullah SAW. Kita lihat apa yang dilakukan sama orang Quraisy. Setelah Rasulullah sudah tidak punya yang bela, tidak ada yang bela, semakin membabi buta yang dikerjain sama orang Quraisy. Bilal bin Rabah disuruh jemput di rumahnya. Jemput. Sama orang Quraisy suruh jemput. Itu pengikutnya Muhammad. Budak itu.
Orang hitam itu, jemput. Diseret para jamaah. Bukan dijemput terus dinaikin ke kendaraan nanti disiksa, bukan. Diseret. Disuruh pakai baju besi biar panas, diseret. Itu pengikutnya Rasulullah SAW. Disiksa dulu. Susah hidupnya. Kakinya diikat di kuda, disuruh jalan, dipecut kudanya, diseret. Disorak-sorak sama anak-anak kecil, dilemparin batu. Bilal bin Rabah diberangkatkan ke Romdo, tempat yang paling panas di Mekah, untuk disiksa. Kenapa? Karena mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah pernah kita ini para jamaah sampai keluar darah karena mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tidak boleh sholat kita, atau kalau sholat kita diganggu misalkan, tidak pernah para jamaah, wallahi tidak pernah para jamaah. Bahkan mungkin kita sholat keringat pun tidak keluar jamaah. Jangan darah, keringat pun tidak keluar. Melihat keadaan seperti ini, Rasulullah SAW berpikir untuk mengembangkan dakwahnya. Ingin mendakwahkan kaum-kaum yang ada di luar kota Mekah para jamaah. Barangkali ada yang mau ikut. Barangkali diterima dakwahnya. Karena di Mekah ya itu aja orangnya. Sisanya yang membangkang semua. Yang masuk Islam pertama kali itu yang orang kaya Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya ini orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Sisanya pentolan-pentolannya yang dianggap sama orang Quraisy itu, sama orang Makkah dianggap sebagai gunung-gunung yang omongannya bisa diterima ini, tidak ada yang masuk Islam. Bahkan siang malam ditangkepin satu-satu, dibejak-bejak, disiksa semau mereka. Yang masuk Islam orang-orang miskin, budak-budak, ya, gembala kambing, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu yang masuk Islam, orang-orang yang lemah para jamaah. Berangkat Rasulullah SAW ya dengan penuh harapan, dengan penuh optimis. Rasulullah SAW memilih Taif untuk meminang rakyat Taif agar mau menerima dakwah tauhid ini. Berangkat Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harith radhiyallahu anhu dengan menempuh jalan yang terjal para jamaah. Ya, bukan kayak dari Jakarta ke Puncak lewat jalan tol, naik mobil. Ya, Masya Allah, zaman sekarang ada ustadznya mau dakwah dijemput di airport, naik pesawat, mobilnya ada AC-nya, masjidnya ada AC-nya. Bukan gitu Rasulullah dulu. Jalan kaki sama Zaid bin Harith radhiyallahu anhu. Naik gunung, gunungnya batu. Panas. Merangkak naik ke atas gunung untuk sampai di Taif. Karena Taif itu di gunung di atas para jamaah. Begitu besar harapannya Rasulullah SAW agar rakyat Taif ini mau menerima dakwahnya. Ini strateginya Rasulullah dalam berdakwah. Memperlebar dakwahnya. Tidak cuma dakwah di Mekah, dia sekarang mau ekspansi dakwah ke tempat lain. Barangkali bisa membantu Rasulullah SAW. Karena keadaannya di Mekah terlalu berat para jamaah. Yang masuk Islam orang yang tidak punya kekuatan. Mungkin di situ juga ada yang Rasulullah pertimbangkan dari sisi politik dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Berangkat. Mau sampai ke Taif, yang mana di Taif pada waktu itu dipimpin oleh 3 bersaudara dari Bani Thaqif. Setibanya di Taif langsung Rasulullah SAW masuk ke kantor, istilahnya balai kotanya di situ, di mana disitulah tempat pemimpinnya Bani Thaqif itu tinggal. Didakwahin sama Rasulullah SAW. Rasulullah jelaskan, anak adalah Rasulullah, anak diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala membawa risalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hancurkan ini patung-patung semua. Tuhan kita itu Allah. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Jangan ada yang nyembah patung lagi. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang ngasih rezeki, Allah yang dan yang seterusnya. Namun memang harapan tidak selalu sesuai berjalan dengan yang diinginkan para jemaah.
Bahkan mereka bukan hanya menolak dakwahnya Rasulullah SAW, mereka memerintahkan orang Taif semuanya keluar dari rumahnya, berdiri di pinggir jalan, kalau orang ini lewat, lempari batu biar tahu rasa. Saat Rasulullah keluar dari tempat mereka, itu orang-orang sudah berdiri semua, para jamaah sekalian, dilemparin batu jamaah. Sama orang satu kampung dilempari batu. Zaid bin Harith nahan-nahan batunya, cuman batu itu bagai hujan para jamaah, tidak bisa ditahan. Itu darah sampai mengalir sampai kakinya Rasulullah para jamaah. Jadi darah itu bukan hanya menetes, mengucur, mengalir deras sampai ke kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang terindah yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, dihujani batu oleh rakyat Taif para jamaah. Dari yang paling kecil, anak-anak kecil, pemuda-pemudi, laki-laki, wanita, semua ikut serta menghujani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Bocor kepala Rasulullah SAW, darahnya mengucur di badannya sampai ke kakinya para jamaah sekalian. Sampai akhirnya alhamdulillah Rasulullah berhasil keluar dari Taif, ya walau dengan luka yang seperti itu, namun Rasulullah SAW, kita lihat, ini jiwa seorang Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihissalam, para jamaah angkat tangan. La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan sisain ada orang kafir di atas muka bumi ini ya Allah. Habisi semua ya Allah. Innaka intadharhum yudhillu ibadak. Sungguh kalau engkau tinggalkan mereka, sisain mereka ya Allah di muka bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ini ya Allah. Habisi semua ya Allah, kata Nabi Nuh. Angkat tangan Nabi Nuh para jamaah. Dan tidaklah mereka akan melahirkan melainkan orang kafir lagi kata Nabi Nuh. Habisi semua ya Allah. Dikabulkan. Ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya dakwah yang diterima sama Allah pasti. Yad'u biha, yang mau dia katakan ke Allah sama Allah diijabahi. Nabi Nuh angkat tangan, habisi semua ya Allah, dihabisi sama Allah. Banjir, hujan, air keluar dari tanah, dari langit, tenggelam semua satu muka bumi ini. Itu doanya para nabi dan rasul. Ya. Tapi apa seperti itu Nabi kita Muhammad SAW dihujani dengan batu? Ya. Dari anak kecil sampai orang tua ikut-ikut sorak-sorak lempari batu para jamaah. Mungkin kawan-kawan kita kaum muslimin tidak tahu sama yang terjadian ini. Tidak menutup kemungkinan banyak orang di luar sana tidak ngerti sama kisah ini para jamaah sekalian. Keluar Rasulullah dari Taif, istirahat duduk di pinggir. Datang malaikat para jamaah, bilang sama Rasulullah, kalau kamu mau utus kami untuk balikkan gunung ini, lemparin gunung ini sama rakyat Taif, sekarang akan kami lakukan. Kata Rasulullah, jangan. Didoakan sama Rasulullah, ya, semoga ya, mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang baik, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar dari segala kesyirikan. Dan subhanallah betul para jamaah. Tak lama setelah itu berbondong-bondong orang Taif masuk Islam dan ikut perang bersama Rasulullah SAW. Gimana ceritanya saat perang Badar? 300 orang lawan 1000 orang lebih. Itu pun tidak niat mau perang para jamaah. Tak bawa persiapan mau perang, ternyata sama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh perang. Rasulullah angkat tangan. Allahumma anjis wa'daka allati wa'adta ilayya. Ya Allah, janjimu ya Allah tolong ditepati ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau ini 300 orang ini mati ya Allah, kalah, lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ya Allah. Tolong ya Allah, janjimu ditepati ya Allah.
Jangan dipikir Rasulullah itu tidak ada rasa takut di hatinya. Takut. Minta kepada Allah, ya Allah tolong janjinya ditepati. Menang perang ini atau selesai urusannya sama Quraisy, jegal kafilah dagangnya Quraisy. Perang. Alhamdulillah menang para jemaah. 300 atau 1:3. Banyak riwayat mengatakan Allah turunkan malaikat juga para jemaah sekalian. Alhamdulillah menang perang Badar. Tahun depannya perang Uhud. Mereka balas dendam. Ya, karena pentolan-pentolannya pada mati semua, mereka sakit hati, anak-anaknya semua tidak terima, datang lagi tahun depan, mau menuntut balas dendam. Perang lagi. Awalnya jumlahnya ada 1000 lebih, tapi berhubung banyak orang-orang munafik, pura-pura masuk Islam, padahal pengecut, bukan mau bela, tidak mau menyembah Allah, tidak pro sama Nabi Muhammad, tapi hanya ikut-ikutan aja, menyembunyikan kekufurannya. Sudah berangkat ke Uhud, mundur mereka. Sudah berangkat, jalan sudah mau ke Uhud, mundur. Ana tunggu di sini aja. Tidak jadi mau berangkat. Dibuat gentar sama mereka para jamaah sekalian. Sahabat itu gentar, jumlahnya tambah sedikit. Dengar Quraisy semua berangkat bawa bala tentaranya, ada 3.000 orang lebih. Rasulullah doa sama Allah, minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Pecah perang Uhud, subhanallah menang para jemaah. Cuman sayang ada satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilanggar. Satu dilanggar. Berantakan semuanya. Sadarkah kita ada satu saja perintah Rasulullah yang dilanggar? Berantakan semua, kocar kacir jemaah. Tentaranya. Sekarang berapa perintah Rasulullah yang sudah kita langgar? Berapa banyak perintah Rasulullah yang kita langgar? Itu di perang Uhud para jamaah sekalian, sudah didesuskan kabar Rasulullah meninggal dunia. Berantakan semua. Ada orang kafir ya sebelum memulai peperangan Uhud, beliau gali tanah orang kafir nih. Ya barangkali nanti Muhammad kejeblus masuk ke lubang ini, ana mau hantam, mau ana bunuh. Subhanallah betul Rasulullah masuk ke dalam lubang itu. Dipukul para jamaah sekalian, ya, tapi alhamdulillah Rasulullah selamat. Tapi hancur semua ini gerahamnya, sobek-sobek semua karena baju besinya yang dipakai masuk semua ke sininya. Sahabat itu berlapis-lapis para jamaah jagain Rasulullah supaya tidak ditebas sama musuhnya. Ring pertama mati, ring kedua gugur, ring ketiga gugur, sampai ke Rasulullah sudah mau ditebas, ada lagi. Sahabat rebutan menjaga Rasulullah SAW. Kita tidak pernah ikut-ikut ya, mau menjaga Rasulullah SAW. Ya, kita terima sudah selesai, semuanya sudah siap di atas meja, kita tinggal makan aja. Kita tinggal baca, kita tinggal terapkan, selesai. Para sahabat itu para jamaah ada yang giginya ompong, ada yang tangannya cacat. Ya. Tangannya cacat bukan kecelakaan naik motor, bukan jatuh main futsal, bukan. Tangannya cacat karena jaga Rasulullah dari tebasan pedangnya musuh. Talha bin Ubaidillah itu dari perang Uhud sampai mati cacat tangannya. Sampai mati cacat tangannya. Kenapa? Menghadang serangannya musuh. Jangan sampai Rasulullah yang kena. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ompong giginya. Kenapa ompong? Itu baju besi para jamaah sekalian masuk semua nih ke geraham, ke pipinya Rasulullah ini. Masuk ke dalam baju besinya ini, sobek ini. Pecah giginya Rasulullah yang dalam ini. Kasurat rubaiyatuhu. Pecah gigi gerahamnya ya, karena ada besi-besi yang masuk di pipinya Rasulullah SAW. Itu sahabat mau narik itu, tidak tega para jemaah. Zaman dulu tidak ada obat bius dan lain sebagainya, tidak ada. Ditarik pakai tangan, bagi mereka mungkin kurang ajar. Tidak sampai hati mereka mau berbuat itu sama Rasulullah. Digigit pakai giginya, kata Abu Ubaidah biar ana.
digigit sama Abu Ubaidah sama giginya. Ditarik. Copot giginya Abu Ubaidah. Narik besi itu, lepas giginya. Karena ada beberapa harus ditarik semua. Gigit lagi. Copot lagi satu lagi, ompong giginya. Makanya kata Rasulullah, orang ompong yang paling tampan itu adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, bela mati-matian Rasulullah SAW. Semangat untuk terus berada di jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan juga saat perang Uhud itu para jamaah sekalian, Rasulullah itu mendoakan kaumnya para jamaah. Bukan mendoain keburukan. Rasulullah mendoakan Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni ini rakyatku ya Allah, ampuni ini umatku ya Allah, karena sungguh mereka itu tidak ngerti ya Allah. Jangan diazab ya Allah, mereka ini tidak ngerti ya Allah. Sudah masuk waktu Isya? Fadhal, mau dilanjutkan habis azan atau sholat dulu? Toib, fadhal. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah sholat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Baik sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya kisah-kisah yang melambangkan tentang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan untuk umatnya. Yang mana para jemaah sekalian, kalau bukan pengorbanan beliau mungkin kita sekarang tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada di masjid ini, kita tidak sedang mengkaji ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal sama sunnah, tidak tahu Allah Subhanahu wa taala ya, tapi tidak lain dan tidak bukan beliau sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita umatnya tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pilihkan kepada Rasulullah, bagi Rasulullah itu sahabat-sahabat yang luar biasa sama Rasulullah SAW. Dan mati-matian juga membela Rasulullah SAW. Dulu para jemaah sekalian, ya, sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel itu bilang ke Nabi Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun." Wahai Musa, pergi kamu dengan Tuhanmu sana berperang, kami tunggu di sini, kata Bani Israel. Tapi tidak seperti itu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat perang Badar para jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu tanya para jamaah sama orang-orang, sama para sahabatnya, minta masukan gimana ini? Ya. Rasulullah ingin minta masukan dari orang-orang Madinah juga. Ya. Sedikit kisah di saat perang Badar. Tadi Anda mau kisahkan lupa para jamaah. Kata Rasulullah, "Asyiru alayya." Ayo kasih masukan. Ngomong Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab ngomong juga. Kata Rasulullah, "Asyiru alayya." Terus ayo lagi kasih masukan. Jadi Rasulullah itu seakan-akan kok kurang terus nih dikasih masukan. Ternyata yang ngomong semuanya orang mujahidin atau muhajirin. Rasulullah ingin orang Ansor yang ngomong. Katanya Sa'ad bin Mu'adz, "Ka'annaka ta'nina ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sepertinya engkau ingin dari kami masukannya wahai Rasulullah. Dari orang Ansor maksudnya. Karena dari tadi orang muhajirin terus yang ngasih masukan, Rasulullah bilang terus, "Asyiru alayya," terus kasih masukan. Ya, kata Rasulullah, iya betul. Ana ingin masukan dari orang Ansor. Akhirnya ngomong para jamaah sekalian, Sa'ad bin Mu'adz, ya, salah satu pemimpinnya kaum Ansor, ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang mana dikenal beliau ini ihtazzal arsh bimauti Sa'ad bin Mu'adz, ya. Bergetar arsy itu saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini bukan orang sembarangan para jamaah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, sungguh dari awal kami sudah beriman kepadamu. Kami telah mempercayaimu ya Rasulullah. Apa yang engkau bawa dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, kami semuanya mempercayainya. Ya Rasulullah, harta yang kami keluarkan infak fi sabilillah, sungguh itu lebih kami cintai daripada harta yang kami tinggalkan di rumah. Ya Rasulullah, kami ini adalah kaum yang tidak pernah gentar dalam peperangan dan sabar di atas peperangan." Maksudnya sama Sa'ad bin Mu'adz Rasulullah ini dikasih semangat, jangan pernah takut. Kita ini tidak pernah takut mau perang. Kita ini tidak pernah mundur kalau perang. Ya mati, ya menang. Ya Rasulullah, kalau di depan kita sekarang ada laut dan engkau perintahkan kami masuk ke laut, kami masuk bersamamu ya Rasulullah. Kami berperang bersamamu ya Rasulullah. Itu katanya salah satu dari sahabat yang lihat, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saat Sa'ad bin Mu'adz mengatakan perkataan seperti itu kepada Rasulullah, dilihat bahagianya mukanya Rasulullah itu para jamaah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ana yang ucapkan kata-kata itu, dari saking dia lihat Rasulullah bahagia dengar perkataan seperti itu. Subhanallah. Para jamaah, kita, ana ulang lagi, kita hanya duduk-duduk di rumah, kita hanya menjalankan apa yang sudah ada. Ya, apa pengorbanan kita atas Rasulullah SAW? Apa?
Itu yang harus kita tanyakan setiap hari, kita ini andil kita dalam agama kita ini apa? Nimbrung saja ikut-ikutan, atau benar kita mau berjalan di jalan yang benar dengan segala konsekuensinya, atau apa? Atau bahkan kita yang menghancurkan agama Islam itu, na'udzubillah. Karena banyak orang Islam tapi menghancurkan agama Islam ini sedikit-sedikit dari dalam. Dengan segala slogannya, dengan segala kata-kata bijak yang tidak ada bijak-bijaknya sama sekali. Keluar dari perutnya semua. Yang sedikit itu tadi yang Anda sampaikan itu pengorbanan Rasulullah SAW di dunia. Ya. Dan tidak cukup Rasulullah berkorban untuk umatnya di dunia ini para jemaah. Terus Rasulullah SAW akan berkorban buat umatnya sampai umatnya masuk surga para jemaah. Ya. Suatu hari para jemaah sekalian, Rasulullah SAW sedang bersenda gurau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana ini kisah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengatakan, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam thiba nafsin." Saat aku melihat ya, Rasulullah SAW itu ternyata luar biasa orangnya, sangat baik ya. Hatinya itu lembut, dermawan dan lain sebagainya. Qultu, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Ya, doakan aku kebaikan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan sering kita ketemu orang, ya akhi doain ana ya. Sering kan seperti itu kan. Nah ini sekarang Aisyah radhiyallahu anha minta doa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Doain aku dong ya Rasulullah. Ya, lagi ngobrol-ngobrol berdua suami istri biasa. Faqala Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, ampuni dosa-dosanya Aisyah, dosa-dosanya yang sudah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang tersembunyi maupun dosa-dosanya yang terlihat dengan mata. Doain sama Rasulullah SAW. Fadhahikat Aisyah radhiyallahu anha hatta saqata ra'saha fi hijriha min adh-dhahik. Aisyah itu dari saking girangnya didoain itu para jamaah sampai ya apa istilahnya ya, sampai begitu tersipu ya, malu sampai seneng gitu Aisyah, riang gembira didoain sama Nabi, ampuni dosanya yang akan datang dan yang lalu dan yang akan datang, dosa yang terlihat dan dosa yang tersembunyi, didoain sama Rasulullah. Ngelihat Aisyah gembira begitu sampai malu-malu sampai ketawa-ketawa girang seperti itu, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah doaku itu membuatmu girang seperti ini? Kata Rasulullah SAW. Apakah kau girang nih gara-gara doaku ini? Kata Rasulullah kepada Aisyah. Faqalat wa mali la yasurruni du'auk. Ya jelas kata Aisyah. Gimana ana didoain sama seorang Nabi dan Rasul? Gimana ana dak ceria, dak girang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dengar para jamaah. Apa tadi doanya? Apa tadi doanya? Ampuni dosanya Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat. Sama Rasulullah ditanya, kamu gembira gara-gara doa ana ini wahai Aisyah? Kata Rasulullah SAW. Ya Pak, ya iya ya Rasulullah, ana gembira kata Aisyah. Gimana didoain sama Nabi tidak bahagia ya apa? Kita lihat jawabannya Rasulullah para jamaah sekalian. Ya. Ini ana saat baca hadis ini, ana tidak percaya para jamaah. Ana ulang-ulang lagi, ana takut salah baca. Tapi ya inilah yang terjadi. Wallahi kata Rasulullah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Wallahi kata Rasulullah SAW, ini doaku untuk umatku di setiap sholatku. Rasulullah ini doain kita para jamaah setiap hari di setiap sholatnya agar dosa kita ini diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ini semua bisa masuk surga, tapi kitanya yang tidak mau masuk surga. Kita yang tidak mau masuk surga para jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Kata Rasulullah, setiap nabi punya doa yang mustajabah di dunia ini. Yad'u biha, yang mau dia doakan, terserah sama Allah pasti diijabahi doanya.
wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi ana tahan doa ana, kata Rasulullah. Ana tidak mau keluarkan ini kunci ana ini, kata Rasulullah. Doa yang sama Allah akan dikabulkan ini ana tahan. Untuk apa? Kasih syafaat besok buat umatku di hari kiamat. Mungkin ibarat kata ada slotnya para jamaah. Tapi sama Rasulullah tidak mau dipakai sekarang. Nanti akan ana keluarkan di hari kiamat untuk umatku. Bukan untuk Rasulullah, untuk umatnya. Tapi ya ini kita para jamaah. Segala sesuatunya yang mungkin setengah-setengah. Mau maju dalam kebenaran masih ragu. Mau mundur juga ndak enak. Dikisahkan para jamaah sekalian, Rasulullah adalah satu-satunya nabi ya. Ya kita semuanya tahu, satu-satunya nabi dan rasul yang paling sibuk besok mencari jalan agar umatnya selamat dari azab neraka jahanam. Di suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pada waktu itu di malam hari itu Rasulullah ya sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya bagiannya Aisyah radhiyallahu anha. Seperti biasa, ya Rasulullah itu romantis sama istrinya pada jamaah. Jadi kalau sedang sama Aisyah kadang suka tidur di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, masuk ke rumahnya capek para jamaah. Ngurus umatnya dan lain sebagainya. Ya, dia sebagai nabi, dia sebagai kepala pemerintahan, sebagai istilahnya sebagai penguasanya Rasulullah SAW, jadi pemimpinnya pada waktu itu. Jadi panglima perang, ngatur strategi, dakwahin orang. Belum dia kerja juga, cari nafkah dan lain sebagainya. Masuk ke rumahnya capek, tidurlah di pangkuannya istrinya. Sebentar lagi netes air matanya Aisyah radhiyallahu anha. Nangis Aisyah, netes air matanya ke mukanya Rasulullah SAW. Antum kalau lagi tidur terus ada air netes, bangun enggak antum? Bangun. Akhirnya Rasulullah bangun. Ya Aisyah, lima tabkin. Aisyah, kenapa kamu kok nangis? Kenapa ini air mata yang mengalir deras ini, kenapa? Aisyah tidak jawab, terus nangis Aisyah. Ditanya lagi, Aisyah, lima tabkin, kenapa kok nangis? Kasih tahu, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah ngomong, radhiyallahu anha, tadzakartu yaumal qiyamah. Anak ingat hari kiamat ya Rasulullah SAW. Nangis itu bukan karena rumahnya besarnya cuma 3x3 aja para jamaah, atau 2x3 meter, ya ada hordennya, rumahnya ada penghiasannya, ada ranjangnya, tidur pakai tikar sampai membekas di badannya Rasulullah itu tikernya para jamaah. Bukan karena itu Aisyah nangis, ingat sama hari kiamat. Atadhkuruna ahlikum ya Rasulullah yaumul qiyamah, apakah engkau kelak akan mengingat keluargamu ya Rasulullah besok di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Di 3 tempat ini tidak akan ada yang bisa seseorang mengingat orang lain. Dari saking takutnya, dari saking mencekam keadaan itu. Yang pertama, indal mizan, saat amalan kita ditimbang. Tidak ada seseorang yang bisa mengingat seseorang. Yang kedua, inda tata'irus suhuf, saat rapotnya dibagikan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indas sirat. Yang ketiga, saat orang masuk ke sirat. Mau nyebrang para jamaah disuruh lewat sirat. Di sana ada kaitan-kaitan yang sama Allah diperintahkan untuk jatuhkan orang ke neraka jahanam. Di tiga tempat ini tidak akan seseorang bisa mengingat seseorang pun. Mendengar riwayat ini para jamaah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tanya, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, takut para sahabat nih para jamaah, di mana ana bisa temui engkau besok ya Rasulullah di hari kiamat? Kata Rasulullah, temui ana di tempat-tempat ini, kata Rasulullah, di 3 ini, karena tidak akan meleset di tempat 3 ini. Pasti anak ada di sana, kata Rasulullah SAW.
Rasulullah itu berdiri para jamaah di Sirat. Setiap ada umatnya yang mau lewat didoain sama Rasulullah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan ini umat Anda mau lewat ya Allah. Jangan sampai jatuh ke neraka. Tapi kita beramal yang buat kita jatuh ke neraka. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Sudah 1000 usaha Rasulullah lakukan para jamaah agar menyelamatkan kita ini dari neraka. Tapi maksa kita yang mau masuk ke neraka. Sadar atau tidak sadar, ya sudah kita akui memang seperti itu. Belum lagi para jamaah sekalian, besok kita ini ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan ya, telanjang, hufatan uratan ghurla. Tidak pakai sendal, telanjang bulat, belum disunat semuanya. Berdiri, ada yang kayak orang kesurupan, yang kerjaannya makan riba siang dan malam, ya bangun kayak orang kesurupan para jemaah. Ada yang lehernya panjang, para muadzin yang memanggil orang untuk sholat. Ditarik matahari, diperintahkan turun, jaraknya cuma 1 mil, 1,5 kilo. Tidak bisa dibayangkan, tapi ya itu yang akan terjadi para jamaah. Percaya atau tidak, kita tidak ada gunanya buat kita. Ente mau percaya, ente tidak mau percaya, tidak ada urusan. Ya itu yang akan terjadi nanti. Jika memang kita percaya, kita harus beramal dari sekarang para jamaah. Karena besok tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Namun ada orang yang merasa kesejukan karena amal ibadahnya. Ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala, ya, diseret neraka jahanam para jamaah, dikasih lihat ke kita semua. Ini neraka jahanam yang setiap hari sama Allah diingatkan dalam Al-Qur'an, ini diseret sama Allah. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ini datang neraka jahanamnya sekarang. Apa kita tidak takut para jamaah? Ngelihat ini yang selama ini sama Allah diceritakan dalam Al-Quran, sekarang diseret, didekatkan ke di padang mahsyar itu biar kita lihat semua. Yu'ta bi jahannam, kata Rasulullah. Walaha sab'una alfa zimam. Diseret neraka itu para jamaah dan punya 70.000 tali kekang. Wa min kulli zimamin wa fi kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurrunaha. Setiap tali kekang ditarik sama 70.000 malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat yang menyeret neraka jahanam para jamaah. Dan dikatakan neraka jahanam itu punya suara mengaum-ngaum seperti, kita tahu hewan buas gimana para jamaah? Ngaum-ngaum, kalau lapar punya suara. Sama, neraka jahanam itu punya suara para jamaah. Diikat di tali. Ada orang punya macan, kalau tidak diikat macannya para jamaah, bisa dimakan dia sama macannya. Dikasih tali kekang supaya bisa dikendalikan. Sama neraka jahanam dikasih 70.000 tali kekang. Dibiar sama Allah SWT. Biar kita ingat semua sama dosa kita, ingat sama apa yang sudah kita lakukan, ingat bahwasanya sudah diingetin dari dulu tapi tidak mau tahu. Di mana itu adalah hari yang sudah tidak ada gunanya lagi menyesali semuanya. Tidak langsung disidang sama Allah jamaah, satu-satu dipanggil, enggak, dibiarin dulu. Ingetin semua dosanya. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, orang yang paling cinta sama umatnya, sibuk para jamaah memikirkan gimana caranya supaya umatnya ini tidak masuk neraka jahanam. Umat manusia semua juga sibuk jalan ke Nabi Adam. Wahai Adam, engkau ini bapak kami, tolong kami. Wahai Adam, kasih kami syafaat. Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi. Tidak bisa. Allah pernah marah sama ana, ya, cari yang lain. Datengin Nuh. Nuh itu Rasul yang pertama diutus, barangkali bisa. Datang Nabi Nuh, nafsi, nafsi, ana tidak bisa. Terus Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, ana tidak bisa. Semuanya tidak bisa.
Saat datang kepada Nabi Muhammad SAW, ana laha, ana yang bisa, kata Rasulullah SAW. Rasulullah sujud kepada Allah, sujud yang sangat lama para jamaah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sama Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu, minta anak kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, wasfa' tusyaffa. Mintalah syafaat, akan aku beri syafaat, kata Allah SWT. Ya, kamu sudah aku beri izin untuk memberi syafaat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibayangkan para jamaah, matahari satu mil, 1,5 kilo. Apa kira-kira kita tidak kehausan para jamaah? Ditinggal begitu saja sama Allah, ya tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, dibiarkan, disuruh ngingetin dosa semua. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan seperti ini, ya Rasulullah sudah minta syafaat ya. Kata Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku bagi orang-orang pelaku dosa besar bagi umatku. Sudah dikasih syafaat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, ana faratukum alal haud. Ya, ana sekarang mau pergi ke haud. Ana mau menyiapkan, mau menyambut umatku. Bisa antum bayangkan para jamaah sekalian, disambut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang setiap hari kita kaji sunnahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita ditunggu sama beliau di sana. Ana duluan mau pergi ke haud. Ya. Saat orang-orang, para pembesar, para raja, para panglima tidak mendatangkan satu tempat kecuali tempatnya sudah disteril, sudah diamankan. Tidak begitu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang datang duluan, beliau yang memastikan semua untuk menyambut umatnya. Disiapin gelas-gelasnya sama Rasulullah SAW agar kita bisa minum dari telaganya. Sudah sampai di haud, disiapkan oleh Rasulullah SAW, sudah siap semua. Yang dikatakan bahwasanya haudi masirata syahr. Ya, telagaku itu ya perjalanan selama 1 bulan. Akwabuha kanujumis sama, banyaknya cangkirnya seperti bintang di langit. Airnya itu abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Atyabu minal misk, lebih wangi daripada misk. Man syariba minha lam yadhma abadan. Yang minum dari air telaga itu tidak akan pernah merasa haus selamanya. Selesai sama Rasulullah para jamaah sekalian, disiapkan semua. Rasulullah mengatakan, ana 'alal haudhi antadhiru man yaridu alayya minkum. Aku di sini ada di haud, ana tunggu kalian, siapa kalian yang mau datang ke sini. Ditunggu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana masih mencoba untuk membayangkan para jamaah gimana kita disambut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang setiap hari sama kita. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ditunggu sama Rasulullah, dikasih gelas, silahkan minum. Terus kita dikasih tahu hadis Nabi, jangan ya akhi ini dosa, ini Rasulullah larang. Jangan sok alim. Sudah masing-masing aja. Subhanallah. Sekarang pertanyaannya, pantaskah kita dijamu para jamaah sekalian sama Rasulullah? Di atas segala kekurangan yang kita punya ini sekarang, pantas atau tidak kita ini dijamu sama Rasulullah, ditunggu di telaganya nanti sama Rasulullah SAW? Atau mungkin kita adalah orang-orang yang diusir sama para malaikat? Rasulullah itu bingung, kata Rasulullah, ummati itu umat ana, kenapa kok diusir? Kata para malaikat, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalanmu. Mereka bikin-bikin, merubah-rubah ini agama. Kamu tidak tahu wahai Muhammad. Innahum ghayyaru wa baddalu, dirubah ini semua. Kata Nabi Muhammad, sohkan, minggir. Kalau kayak gitu ya sudah minggir, tidak usah masuk ke sini.
Pantas atau tidak kita dijamu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pantaskah kita yang ditangisi sama Rasulullah saat Rasulullah SAW bersedih, rindu sama keluarganya? Ana rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Pantaskah kita ditangisi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Belum lagi setelah itu Rasulullah berdiri, para jamaah sekalian, di Sirat, angkat tangan, ya Allah selamatkan ini hambaku, ya Allah jangan sampai jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya, para jamaah sekalian, ini hanya sedikit dari apa yang ada yang Anda sampaikan. Ya. Tidak semua riwayat Anda sampaikan di sini. Anda hanya mengambil yang sedikit-sedikit yang mudah difahami saja, yang harus kita tahu para jamaah. Biar kita tidak anggap enteng ini semua. Ya cuma sunnah, kan cuma sunnah. Subhanallah, cuma sunnah. Nabi sampai mengalir darah para jamaah. Besok ditunggu kita sama Rasulullah, terus kita bilang ini cuma sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang enggan, yang dia tidak mau masuk surga. Ya. Sebenarnya semuanya masuk surga, tapi siapa yang tidak mau masuk surga, itu yang tidak masuk surga. Illa man aba. Ditanya sama para sahabat, qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa ya Rasulullah yang enggan, yang tidak mau masuk surga? Dijawab sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dia masuk surga. Tapi barang siapa yang bermaksiat menyelisihiku, kata Rasulullah, dia yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Ya. Maka para jemaah sekalian, ya semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat buat Anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Ya. Sedikit mengkaji, ya, agar kita semangat kembali dalam melakukan kehidupan ini di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ini butuh kesabaran para jamaah sekalian, dan Rasulullah selalu wanti-wanti, fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabar sampai ketemu anak nanti di telaga. Memang tidak mudah para jamaah, megang teguh agama ini tidak mudah. Ya, tapi ya kita disuruh sabar. Nanti ada waktunya kita bersantai-santai para jemaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf dahulu, ya, ana tidak akan beristirahat urusan agama ini, urusan menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai dua-duanya kaki ana nginjak surga baru ana berhenti. Kalaupun masih satu kaki ana nginjak surga, belum. Kalau sudah dua-duanya baru di situ ana berhenti. Baru sudah selesai urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sebenar-benarnya hamba, dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang di telaganya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, ya, dari orang-orang yang anti kepada sunnah Nabi, anti kepada syariat Islam. Ya, wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan para jamaah, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada